Timnas Indonesia hancurkan Arab Saudi 2-0. Shin Tae-yong ceritakan rahasia kemenangan yang seharusnya lebih besar. Shin Tae-yong mengungkapkan rincian kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi dan mengapa skor 2-0 seharusnya bisa lebih besar. Lino, sang man of the match, Marcelino Ferdinand beberkan alasan selebrasi duduk setelah gol ke gawang Arab Saudi. Simbol apa yang ingin ia sampaikan? Selebrasi unik Marcelino Ferdinand setelah gol ke Arab Saudi mengundang banyak pertanyaan. Apa makna sebenarnya dari aksi duduk tersebut? Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi, reaksi Erick Thohir yang menggugah dan penuh harapan setelah kemenangan Timnas Indonesia yang luar biasa. Erick Thohir berbicara tentang pentingnya hasil ini bagi masa depan sepak bola Indonesia. Simak reaksinya. Setelah dipermalukan dengan skor 2-0, pelatih Arab Saudi ungkap kekagumannya pada Marcelino Ferdinand dan Timnas Indonesia. Kekalahan telak yang diterima Arab Saudi membuat pelatih mereka mengakui kehebatan Timnas Indonesia. Dengan fokus khusus pada penampilan cemerlang Marcelino Ferdinand. Simak ulasan dari pelatih terbaru Arab tersebut. Mengagumkan. King Indo sekarang jadi King ASEAN. Timnas Indonesia jadi wakil ASEAN dengan poin terbanyak di kualifikasi Piala Dunia. Apa artinya bagi sepak bola Indonesia? Pencapaian Timnas Indonesia yang menjadi wakil ASEAN dengan poin terbanyak di kualifikasi Piala Dunia menjadi bukti kemajuan besar dalam sepak bola tanah air. Seperti apakah ulasannya? Simak berikut ini. Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi membawa dampak besar ini perubahan ranking FIFA mereka. Timnas Indonesia mencatatkan sejarah dengan kemenangan atas Arab Saudi. Apa dampaknya terhadap posisi mereka di ranking FIFA? Mengakui kekalahan memang lebih sulit jika tak bijak. Kontroversi di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Media Arab Saudi klaim gol pertama Indonesia tak sah dan Justin Hubner harusnya di kartu merah. Gol pertama Timnas Indonesia menuai kontroversi dengan media Arab Saudi mengklaim itu tidak sah. Apakah Justin Hubner benar-benar harus mendapat kartu merah lebih cepat? Alhamdulillah strategi berhasil dan menang telak. Kenapa Shin Tae-yong terapkan formasi baru di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi? Ini alasan dibalik strateginya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan alasan memilih formasi yang berbeda melawan Arab Saudi. Apa yang membuatnya berani melakukan perubahan? Alhamdulillah Timnas Indonesia meroket di klasemen grup C. Peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 kini semakin terbuka setelah performa gemilang Timnas Indonesia naik pesat di klasemen grup C. Apakah peluang mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 kini lebih realistis? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Timnas Indonesia hancurkan Arab Saudi 2-0. Shin Tae-yong ceritakan rahasia kemenangan yang seharusnya lebih besar. Shin Tae-yong mengungkapkan rincian kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi dan mengapa skor 2-0 seharusnya bisa lebih besar. Kemenangan bersejarah Timnas Indonesia atas Arab Saudi bahagia untuk penggemar Garuda. Timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026
zona Asia dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa 19/11/2024. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi timnas Indonesia yang sebelumnya berada di dasar klasemen grup C. Kini skuad Garuda berhasil naik ke posisi ketiga dengan mengoleksi 6 poin. Pelatih Shin Tae-yong menyatakan bahwa seharusnya timnas Indonesia bisa mencetak lebih banyak gol dalam pertandingan tersebut. Meskipun menang 2-0, Shin merasa timnya memiliki peluang lebih besar yang tidak dapat dimanfaatkan dengan sempurna. Kami sudah mempersiapkan taktik dengan sangat baik dan pemain menunjukkan kualitas mereka di lapangan, ujar Shin. Menurutnya banyak peluang tercipta di babak pertama dan kedua, namun beberapa di antaranya tidak berhasil menjadi gol. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pada laga ini dengan mencetak kedua gol timnas Indonesia, yang sekaligus membuatnya terpilih sebagai Man of the Match. Penampilannya yang memukau memberi kontribusi besar terhadap kemenangan tim. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga memuji semangat juang para pemain yang tampil kompak dan agresif sejak menit pertama. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari para penggemar yang hadir di stadion yang menjadi sumber motivasi besar bagi skuad Garuda. Pada pertandingan ini, timnas Indonesia tampil sangat terorganisir. Meskipun ada beberapa peluang yang terlewat, strategi menyerang yang diterapkan cukup efektif. Taktik yang kami rancang untuk memanfaatkan ruang kosong di belakang pertahanan Arab Saudi berjalan dengan baik, kata Shin. Mengungkapkan bagaimana timnya berhasil mengeksploitasi formasi 4-1-4-1 yang diterapkan lawan. Kemenangan ini juga membawa Indonesia mencatatkan sejarah baru, mengingat sebelum laga ini, mereka belum pernah menang atas Arab Saudi dalam 16 pertemuan sebelumnya. Dengan semangat yang tinggi dan strategi yang matang, timnas Indonesia membuktikan bahwa mereka siap bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah hari yang membanggakan bagi para penggemar Garuda di seluruh Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Lino, sang man of the match. Marcelino Ferdinand beberkan alasan selebrasi duduk setelah gol ke gawang Arab Saudi, simbol apa yang ingin ia sampaikan. Selebrasi unik Marcelino Ferdinand setelah gol ke Arab Saudi mengundang banyak pertanyaan. Apa makna sebenarnya dari aksi duduk tersebut? Marcelino Ferdinand selebrasi gol tanpa maksud. Hanya rasa syukur dan terima kasih. Gelandang serang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menjadi bintang utama dalam kemenangan 2-0 atas Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa 19/11/2024. Dalam pertandingan tersebut, Marcelino mencetak kedua gol kemenangan timnas Indonesia, pertama pada menit ke-32 dan kedua pada menit ke-57, masing-masing melalui serangan balik yang apik. Setelah gol keduanya, Marcelino melakukan selebrasi yang cukup mencuri perhatian. Ia membuka mulut dan duduk santai menikmati momen tersebut. Selebrasi ini langsung menjadi perbincangan di media sosial, memunculkan berbagai spekulasi, termasuk apakah selebrasi tersebut sebagai respon terhadap kritik yang sempat diterimanya dari publik sepak bola tanah air. Menanggapi pertanyaan terkait makna selebrasinya, Marcelino dengan tegas menjelaskan bahwa tidak ada maksud tertentu di balik aksinya. Menurutnya, itu adalah cara alami dirinya mengekspresikan kegembiraan yang sebelumnya juga pernah dilakukannya di Piala Asia U23. Selebrasi itu tidak ada maksud apa-apa, ini natural saya saja, kata Marcelino.
Saya biasa melakukan itu bahkan waktu mencetak gol lawan Yordania di Piala Asia U23. Meski sempat menerima kritik dari beberapa pihak, terutama setelah penampilan yang kurang memuaskan di beberapa laga sebelumnya, Marcelino tidak merasa terbebani dengan komentar negatif. Ia lebih memilih fokus pada pencapaian tim dan hasil positif yang diraihnya bersama skuad Garuda. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada supporter yang selalu mendukung kami, ujar Marcelino. Kami layak menang di pertandingan ini, dan semua hasil ini diperoleh setelah evaluasi dari pertandingan sebelumnya. Marcelino juga mengingatkan agar supporter tidak terlalu larut dalam euforia kemenangan ini. Perjuangan kami masih panjang. Kami harus terus bekerja keras, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia berhasil menunjukkan perbaikan signifikan, mengatasi tekanan dan meraih hasil yang mereka harapkan setelah kekalahan telak sebelumnya. Dengan rasa syukur dan semangat yang tinggi, Marcelino dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa mereka siap melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi, reaksi Erick Thohir yang menggugah dan penuh harapan setelah kemenangan Timnas Indonesia yang luar biasa. Erick Thohir berbicara tentang pentingnya hasil ini bagi masa depan sepak bola Indonesia. Simak reaksinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan reaksi setelah Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Selasa 19/11. Timnas Indonesia tampil meyakinkan dalam laga kandang dengan melumat salah satu tim kuat Asia, Arab Saudi. 2 gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Erick Thohir bersyukur Timnas Indonesia berhasil bangkit melawan Arab Saudi setelah kalah telak 0-4 dari Jepang pada laga sebelumnya. Alhamdulillah, Indonesia 2-0 Arab Saudi, ujar Erick. Erick Thohir juga memberikan apresiasi kepada tim asuhan Shin Tae-yong yang meraih kemenangan pertama dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan pertama Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kerja keras, pantang menyerah, dan berhasil memanfaatkan peluang membuat Timnas bisa menang atas Arab Saudi, tutur Erick. Bangkit, ucap Erick menambahkan, kemenangan 2-0 atas Arab Saudi membuka peluang Timnas Indonesia menempati 4 besar klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dengan koleksi 6 poin kini di peringkat 3 menggusur Arab Saudi yang turun ke posisi keempat. Meski begitu, pada pertandingan berikutnya melawan Australia dalam matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tidak akan diperkuat Justin Hubner dan Ragnar Orotmangoen. Hubner mendapat kartu merah lawan Arab Saudi, sedangkan Ragnar akumulasi kartu kuning. Duel Australia versus Timnas Indonesia berlangsung pada Maret 2025 mendatang. Kendati berhasil meraih kemenangan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan jika Timnas Indonesia tetap akan dievaluasi. Jadi dalam kurung, evaluasi tetap, tegas Erick Thohir di hadapan awak media selepas pertandingan. Evaluasi tersebut, lanjut Erick, akan meliputi penampilan pemain dan jajaran kepelatihan, termasuk posisi pelatih kepala yang diduduki oleh Shin Tae-yong. Hal tersebut bertujuan agar skuad Garuda tetap di jalur positif di 4 pertandingan yang tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Terkhusus pemain, Erik pun menyinggung bursa transfer paruh musim atau musim dingin yang akan mulai awal tahun 2025. Ya, semua dalam kurung dievaluasi. Kan kami harus pastikan ada waktu sampai Maret, jadi ya kami harus benar-benar hitung bagaimana kondisi pemain, ada yang cedera atau tidak, ujar Erik. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Setelah dipermalukan dengan skor 2-0, pelatih Arab Saudi ungkap kekagumannya pada Marcelino Ferdinand dan timnas Indonesia. Kekalahan telak yang diterima Arab Saudi membuat pelatih mereka mengakui kehebatan timnas Indonesia. Dengan fokus khusus pada penampilan cemerlang Marcelino Ferdinand. Simak ulasan dari pelatih terbaru Arab tersebut. Arab Saudi menelan kekalahan telak dari timnas Indonesia dengan skor 2-0 pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 19/11/2024. Usai pertandingan, pelatih Arab Saudi Hervé Renard memberikan pujian untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah unggul 1-0 atas Arab Saudi lewat gol apik Marcelino Ferdinand pada babak pertama. Menerima umpan Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand melepaskan tendangan indah ke sisi kiri gawang Arab Saudi pada menit ke-32. Pada babak kedua, Marcelino Ferdinand menjadi momok yang sangat menakutkan untuk Arab Saudi. Pemain Oxford United itu kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-57. Skor 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi bertahan hingga pertandingan usai. Hervé Renard mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia. Selamat untuk timnas Indonesia. Saya pikir mereka layak menang malam ini, kata pelatih asal Prancis itu. Pelatih berusia 56 tahun itu menilai timnas Indonesia sudah memulai pertandingan dengan sangat intens. Serangan terus dilancarkan oleh tim merah putih ke pertahanan Arab Saudi. Saat Arab Saudi melancarkan serangan, timnas Indonesia bertahan dengan bagus. Gol-gol timnas Indonesia juga lahir lewat serangan balik cepat. Timnas Indonesia memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Jadi kami terkena hukuman malam ini. Saya katakan sekali lagi, kami menerima kekalahan ini, ucap Hervé Renard. Untuk Marcelino Ferdinand, ia memberikan pujian kepadanya. Menurutnya, Marcelino Ferdinand merupakan pemain bagus. Ya, dia berhasil mencetak 2 gol malam ini. Saya ucapkan selamat kepadanya, kata Hervé Renard. Bagi timnas Indonesia, ini menjadi kemenangan pertama pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini duduk di posisi ketiga dengan mengemas 6 poin. Sedangkan Arab Saudi berada di posisi keempat dengan mengemas 6 poin, namun kalah selisih gol dari timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Mengagumkan, King Indo sekarang jadi King ASEAN. Timnas Indonesia jadi wakil ASEAN dengan poin terbanyak di kualifikasi Piala Dunia. Apa artinya bagi sepak bola Indonesia? Pencapaian timnas Indonesia yang menjadi wakil ASEAN dengan poin terbanyak di kualifikasi Piala Dunia menjadi bukti kemajuan besar dalam sepak bola tanah air. Seperti apakah ulasannya? Simak berikut ini. Timnas Indonesia resmi menjadi wakil ASEAN yang berhasil meraih poin terbanyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai informasi, hanya ada 2 negara lain asal ASEAN yang juga pernah tampil di babak ini. 2 negara tersebut yakni Thailand dan Vietnam.
Thailand tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu, tim Gajah Perang harus berjuang di grup B bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Thailand hanya mampu mengemas 2 poin dari 10 laga yang dijalani. Poin tersebut sekaligus mengantarkan Thailand finish di dasar klasemen. Lanjut ke Vietnam. Timnas Vietnam tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Tim yang kala itu dilatih Park Hang-seo bersaing di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan Cina. Vietnam bernasib sama dengan Thailand karena harus finish di dasar klasemen. Namun Vietnam berhasil mengumpulkan poin lebih banyak yakni 4 dari 10 laga. Jumlah tersebut sekaligus membuat Vietnam menjadi wakil ASEAN dengan poin tertinggi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun rekor yang ada berhasil dipecahkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini sudah mengumpulkan 6 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hebatnya lagi, 6 poin tersebut diraih Timnas Indonesia setelah merampungkan 6 laga saja. 6 poin diperoleh dari sekali menang dan 3 hasil seri. Satu kemenangan Timnas Indonesia diukir ketika melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (19 November 2024). Pada kesempatan tersebut, skuad Garuda sukses menumbangkan sang tamu dengan skor 2-0. 2 gol Timnas Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia kini memiliki peluang untuk terus menambah poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia masih menyisakan 4 laga lagi di babak ini. Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi membawa dampak besar ini perubahan ranking FIFA mereka. Timnas Indonesia mencatatkan sejarah dengan kemenangan atas Arab Saudi. Apa dampaknya terhadap posisi mereka di ranking FIFA? Timnas Indonesia berhasil naik 5 peringkat di ranking FIFA setelah mengalahkan Arab Saudi. Sebagai informasi, Timnas Indonesia awalnya menempati peringkat 130 di ranking FIFA sebelum menjalani laga di bulan November ini. Posisi Timnas Indonesia sempat turun 2 peringkat ke posisi 132. Hal tersebut merupakan buntut dari kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang. Duel ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (15 November 2024). Kala itu Timnas Indonesia kalah dari Jepang dengan skor telak 0-4. Kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia kehilangan 2,93 poin FIFA. Tim asuhan Shin Tae-yong lalu turun ke posisi 132 dengan raihan 1115,94 poin. Namun Timnas Indonesia kini berhasil naik 5 peringkat. Hal tersebut disebabkan karena keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Skuad Garuda sukses menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0. 2 gol Timnas Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand. Tim Merah Putih berhak ketambahan 19,16 poin FIFA atas kemenangan ini. Timnas Indonesia kini memiliki poin sebanyak 1135,1 di ranking FIFA. Jumlah tersebut mengantarkan Timnas Indonesia naik 5 peringkat di ranking FIFA. Rafael Struijk DKK kini bertengger di urutan ke-127 dunia. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I
I think that the pain that's deep inside. Mengakui kekalahan memang lebih sulit jika tak bijak. Kontroversi di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Media Arab Saudi klaim gol pertama Indonesia tak sah dan Justin Hubner harusnya di kartu merah. Gol pertama Timnas Indonesia menuai kontroversi dengan media Arab Saudi mengklaim itu tidak sah. Apakah Justin Hubner benar-benar harus mendapat kartu merah lebih cepat? Analis pertandingan untuk media Arab Saudi, Arya Diah, sepertinya tidak terima melihat The Green Falcons kalah 0-2 dari Timnas Indonesia. Arab Saudi dibuat merana oleh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (19 November 2024). Dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda menghantam Arab Saudi 2-0 lewat penampilan yang superior. Gol Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Sejak awal pertandingan, J-Idzes DKK memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Seiring perjalanan waktu, Arab Saudi pelan-pelan bisa lebih mengontrol pertandingan dengan penguasaan bola mereka mencapai 77%. Akan tetapi tim asuhan Hervé Renard praktis tidak menghasilkan ancaman ke gawang Indonesia yang dikawal Maarten Paes. Dari 23 percobaan tembakan, hanya 3 yang tepat ke sasaran, itu pun tidak berbahaya sama sekali bagi Paes. Analis pertandingan Arya Diah sepertinya keki berat melihat kekalahan tim nasional negara asal medianya. Sosok bernama Mohamed Kamal Reza itu langsung memberikan argumen untuk kekalahan Arab Saudi. Menurut Reza, tim yang juga punya julukan Al-Akhdar alias si hijau itu banyak dirugikan wasit. Gol pertama Timnas Indonesia disebut Reza tidak sah. Di mata sang analis, Indonesia memanfaatkan situasi serangan balik setelah bek kanan Saud Abdul Hamid dilanggar di kotak penalti. Analis asal Mesir ini heran kenapa VAR tidak melakukan intervensi pada saat itu. Gol pertama Indonesia invalid karena didahului pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti untuk Arab Saudi. Begitu isi ulasan Reza di Arya Diah. Bek Indonesia menarik Saud Abdul Hamid di dalam kotak penalti. VAR seharusnya melakukan intervensi untuk insiden itu. Di akhir pertandingan, Timnas Indonesia kehilangan Justin Hubner yang menerima kartu merah pada menit ke-89. Menurut Reza, Hubner seharusnya sudah diusir keluar lapangan lebih cepat. Wasit gagal dalam keputusannya dengan hanya memberikan kartu kuning kepada Hubner, walaupun sudah mengambil referensi dari VAR. Dia seharusnya memberikan kartu merah kepada Hubner di menit ke-24 karena mengenai kepala pemain Saudi, Mohamed Al-Kahtani, dengan telapak sepatunya. Analisis Reza sedikit mendapatkan dukungan dari pelatih Arab Saudi, Hervé Renard. Sang juru taktik mengakui bahwa Timnas Indonesia memang tampil bagus sehingga layak menang. Akan tetapi Renard juga menyebut ada kesalahan wasit yang merugikan timnya. Selamat untuk Timnas Indonesia, mereka layak menang malam ini, kata Renard dalam jumpa pers usai pertandingan. Mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Jadi, kami dihukum malam ini. Kami menerima 2 serangan balik yang berbuah gol bagi Indonesia. Tetapi sebuah tendangan penalti seharusnya kami dapatkan. Alhamdulillah strategi berhasil dan menang telak. Kenapa Shin Tae-yong terapkan formasi baru di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi? Ini alasan dibalik strateginya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan alasan memilih formasi yang berbeda melawan Arab Saudi. Apa yang membuatnya berani melakukan perubahan? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan alasan memakai formasi berbeda dalam laga melawan Arab Saudi.
Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 19/11/2024. Hasil ini menjadi kemenangan perdana skuad Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hasil ini pula tim Merah Putih langsung merangkak naik ke posisi ketiga klasemen Grup C. Hasil positif Timnas Indonesia ini tak didapatkan begitu saja. Menurut Sintayong, hasil ini didapatkan setelah para pemain bekerja keras. Tentu Jay Itzes dan kawan-kawan juga mampu menjalankan skema atau formasi permainan dengan baik. Dalam laga ini, Sintayong memakai formasi berbeda dari biasanya. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut biasanya dikenal sering memakai formasi 3-4-3. Namun dalam laga melawan Arab Saudi ini, Sintayong menerapkan skema baru yakni dengan pola 3-5-2 yang kemudian berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengaku bahwa keputusan itu diambil karena memang tim analis telah mengamati kekuatan Arab Saudi. Menurutnya, tim berjulukan The Green Falcons tersebut memiliki gaya permainan yang sering menerapkan tekanan tinggi. Untuk itu, skuad Garuda mempersiapkan antisipasi dengan memakai formasi berbeda. Karena tim lawan, Arab Saudi, high pressingnya bagus. Jadi kita ubah formasi jadi 3-5-2 dari 3-4-3, ujar Sintayong. Dalam kesempatan ini, Shin memuji 3 gelandang Timnas Indonesia yang bermain dengan bagus. Baik Tom Haye, Ivar Jenner maupun Marcelino Ferdinand bermain dengan apik sehingga skuad Garuda meraih kemenangan. 2 gol bahkan dicetak dari gelandang Timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand. Menurut Shin, tak hanya Marcelino yang bagus dalam laga ini. Akan tetapi dia menilai bahwa tim Merah Putih dalam laga melawan Arab Saudi ini memang tampil luar biasa. Hal ini karena mereka dinilai memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan dan akhirnya mendapatkan hasil maksimal. Ketiga gelandang berperan dengan sangat baik, bisa dibilang sempurna, kata Sintayong. Bukan hanya karena Marcelino cetak 2 gol jadi saya katakan bagus, tetapi semua bagus karena instruksi yang saya kasih diikuti dengan baik di lapangan, ucapnya. Lebih lanjut, Shin pun mengaku bahwa dalam 3 hari latihan dia telah menginstruksikan agar para pemain mampu mengeksploitasi ruang kosong tim lawan. Arahan dari Sintayong ini diterapkan dengan apik oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. 100% diterapkan taktik, memang selama 3 hari kami sudah latihan dengan adanya analisis dari staf pelatih semua, tutur Shin. Arab Saudi pakai formasi 4-1-4-1, apalagi high pressing, jadi seringkali banyak ruang kosong di belakang lawan. Jadi saya memberikan instruksi kepada pemain untuk penetrasi ke belakang ketika transisi positif dan hal itu yang memang dilaksanakan oleh para pemain di lapangan, pungkasnya. Alhamdulillah Timnas Indonesia meroket di klasemen Grup C. Peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 kini semakin terbuka setelah performa gemilang Timnas Indonesia naik pesat di klasemen Grup C. Apakah peluang mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 kini lebih realistis? Timnas Indonesia berhasil merangsek ke peringkat 3 klasemen Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut merupakan buntut kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi. Sebagai informasi, duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Selasa (19 November 2024). Pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia tampil perkasa.
Tim asuhan Sintayong mampu menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan timnas Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand. Tambahan 3 poin membuat timnas Indonesia merangsek ke posisi 3 grup C. Sebagai informasi, timnas Indonesia sebelumnya sempat mendekam di dasar klasemen. Timnas Indonesia kini bertengger di urutan ketiga dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Skuad Garuda juga membuka peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, tim yang bisa mengamankan posisi 2 besar nantinya akan mendapat tiket lolos langsung. Timnas Indonesia sendiri kini memiliki poin yang sama dengan Australia yang berada di urutan kedua. Pada waktu bersamaan, Cina harus menjamu lawan berat yakni Jepang. Tanpa kesulitan, Jepang berhasil meraih kemenangan atas sang tuan rumah. Tim asuhan Hajime Moriyasu mempermalukan Cina dengan skor 3-1. Hasil ini membuat Jepang semakin kokoh di puncak klasemen. Samurai Biru memuncaki klasemen grup C dengan raihan 16 poin dari 6 laga. Poin tersebut terpaut 10 angka dari Australia yang berada di urutan kedua. Di sisi lain, Cina harus turun ke peringkat 5 dengan raihan 6 poin. Cina kini terancam turun ke dasar klasemen bila Bahrain mampu mengalahkan Australia pada Rabu (20 November 2024) dini hari.